Halo teman, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, oke? Baiklah teman, kita bertemu lagi di alur cerita si Shinji perjalanan ke barat yang kedua. Baiklah teman, di chapter kali ini kita akan melanjutkan dari chapter sebelumnya. Lanjut. Hidup menjadi tua, sakit, dan kematian, tak ada makhluk yang bisa lari dari rasa sakit kehidupan. Mereka yang sudah mati akan meninggalkan kenangan sebelum meneruskan perjalanan. Tapi terkadang ada juga mereka yang mati yang memiliki jiwa tak lengkap, atau mungkin mereka masih memiliki penyesalan atau dendam yang belum terlaksana. Saat itulah mereka membutuhkan bantuan dari seorang Toris. Lalu Tan Sansang adalah salah satu dari mereka yang memakai ilmu Tao. Dia sejak dulu sudah berdoa untuk banyak sekali jiwa yang sudah mati. Dan malam ini ada jiwa spesial yang harus dia antarkan. Setelah cukup lama Tan Sansang bersemedi, kemudian dia pun berkata, "Sekarang waktunya, Bailang bawa bungkusan itu kemari." Lalu Bailang pun dengan cepat membawakan bungkusan itu. Ingat, setelah jiwanya muncul, jangan katakan apapun yang bisa membuatnya marah atau sedih. "Baik, jadi aku harus mencoba tetap tenang," ujar Bailang. "Ya, itu benar. Suasana bagi jiwa yang telah meninggal itu pening. Jika mereka gelisah akan sulit untuk membantu mereka," ujar Tan Sansang. Lalu kemudian Tan Sansang pun memanggil roh-roh itu, seperti siluman cacing dari kota Chang'an, jenderal prajurit batu, Nona Miao. Oh ya, di chapter kali ini Nona Miao sudah memaafkan Baji dan dia pun pergi. Lalu teman Wucin dari pasir hitam. Tak lama kemudian Tan Sansang pun berkata, "Hatimu sekarang sudah berada di tempat yang damai, tapi kau akan membahayakan jiwa Wucin jika kau terus berada di dalam tubuhnya." Dan dia pun paham. Lalu kemudian Tan Sansang berkata lagi, "Hei Wucin, kau tadi tidak bilang begitu dia sekarang akan benar-benar pergi, kau tak akan punya kesempatan lain untuk mengatakannya." Dan Wucin pun mengatakannya kalau dia mengucapkan terima kasih. Dulu dia adalah seorang siluman yang jahat, dan nona itu membuatnya menjadi baik dan menemukan jati dirinya. Lalu nona itu pun pergi. Tan Sansang pun berbicara. Wucin tak banyak bicara, dia kelihatan dingin dari luar tapi hangat dari dalam. Baji pun berkata, aku akan menjaga dia dengan baik." "Kau tak usah anggap terlalu serius kata-kata mereka," ujar Wucin menambahi. Lalu nona itu pun benar-benar pergi. Dan Sun Gokong pun datang. Dia pun berkata, "Kalau kalian semua membuat dia sebal dengan drama itu, minggir, sekarang giliran aku." Lalu Tan Sansang pun berbicara, "Wukong, panggillah Nona Shuyi." Sun Wukong pun mengeluarkannya dan keluarlah rohnya. Roh itu pun berkata, "Raja kera kecil, Nona Shuyi, kau dulu adalah seorang dewi namun telah berkelana di neraka selama bertahun-tahun," kata Tan Sansang berbicara kepadanya. "Kemalanganmu sungguh tak terkira. Aku akan membantumu pergi ke surga. Apa kau masih punya penyesalan?" tanya Tan Sansang. Lalu dijawabnya, "Tidak." "Apakah Grandmaster khawatir aku mungkin punya penyesalan dan tak bisa pergi?" Lalu Nona Xiaoyu pun berkata, "Kenapa kau tak katakan saja apa yang ada dalam pikiranmu?" "Ya benar," ujar Beilong nambahinya. Lalu dia pun berkata, "Aku berterima kasih pada kalian semua walau aku tak punya keingatan saat berada di neraka. Tapi aku tahu aku telah membantu para arwah saat ada di sana. Aku merasa sudah melakukan yang terbaik. Aku terlahir sebagai dewi namun menjadi penuntun arwah setelah mati. Aku tahu apa yang akan kuhadapi setelah ini. Kalian tak perlu khawatir padaku." Lalu Tan Sansang pun, "Nona Shuyi tetaplah seorang dewi bahkan hingga akhir." Arwah Nona Shuyi pun mengatakan kalau dia sudah cukup lama mengenal
Raja Kera. Dan dia itu sekarang sudah banyak perubahan, pasti itu berkat gurunya. Dan arwah Nona Sui pun berkata pada Raja Kera kalau dia harus melindungi api abadi dan gurunya. Lalu Sun Wukong menjawab, ya, aku sudah tahu itu. Sambil mengelus kepalanya, kau kecil sekali, ujarnya. Lalu Sun Wukong pun, hei, jangan seenaknya mengelus kepalaku. Hahaha, Nona Sui pun tertawa dia. Kau sekarang sungguh menjadi kecil. Dulu aku bahkan tak bisa meraih kepalamu. Aku akan pergi sekarang. Setelah aku pergi ke alam baka, tidak seperti dirimu. Aku tak akan ingat apapun setelah aku melewati jembatan itu. Sui pun berkata lagi, aku akan merindukanmu. Raja Kera, apa kau akan merindukanku? Ujarnya. Lalu kemudian Sun Wukong pun berkata, aku adalah Sun Wukong yang perkasa. Aku tidak sentimental. Jadi berhentilah menunda-nunda. Cepatlah pergi. Pembohong, kau pasti akan menangis setelah aku pergi. Haha, konyol, tentu saja aku tak akan menangis, kata Sun Wukong. Kau pasti menangis, tapi jangan bersedih. Lalu, jaga dirimu Raja Kera. Dan Sui pun pergi dan menghilang. Sun Wukong pun melihat kepergiannya. Lalu tiba-tiba, ya, tentu, pergilah. Tan San Sang pun membiarkannya dan menyuruh Wucin untuk membuat rencana selanjutnya. Lalu kemudian Sun Wukong pun menangis. Tiba-tiba ada yang mencolek pundaknya dan bertanya, hei, siapa namamu? Sambil mencolek-colek lagi. Lalu Sun Wukong pun menjawab, tanya-tanya, kau ini mau apa sih? Sekarang perasaanku lagi tak enak. Kalau kau tanya sekali lagi, hajar kau. Kemudian yang mencolek itu bertanya lagi, aku cuma mau tanya karena kau mirip sekali dengan temanku. Lalu Tan San Sang dan yang lainnya pun bengong. Lalu, hah? Tapi di saat bersamaan juga sangat berbeda, katanya. Apa kau kenal dengan Sun Wukong? Dan kemudian kita pun beralih season ke kerajaan Asura. Kita di sini bicara aja ya. Sumo, belakangan ini kau selalu saja ke tempat dewa itu. Sedang apa kau sebenarnya? Belajar, kata Sumo ya. Kata yang lain. Sumo, dengan kemampuanmu sekarang, kau pasti bisa lulus ujian itu, kata Dewa Rulai. Apa yang ingin kau lakukan di masa depan nanti? Aku ingin menjadi Asura terhebat, ujar Sumo. Sama seperti ayahku, sedekat mungkin sepertinya. Kehebatan Luho, ayahmu itu memang tak tertandingi dan kau adalah keturunannya, tapi hatimu sangatlah berbeda. Lalu kemudian Hawa membunuh Luho membuat makhluk lain tak bisa mendekatinya. Sungguh disayangkan, tapi bagaimana dengan aku berharap kau akan bisa menuntun Asura ke jalan yang baru. Guru Rulai, aku tak akan mengecewakanmu, ujarnya. Dan tiba-tiba gong dibunyikan di arena pertempuran di Istana Langit. Pedang jiwa kaisar. Aku sudah menunggu begitu lama. Aku sudah tak hadir selama bertahun-tahun. Aku merasa sungguh beruntung bisa mendapat bantuan dari semuanya untuk bisa kembali ke surga. Diriku yang satunya kaisar kegelapan telah menebarkan banyak niat jahat. Kita menghadapi ujian yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Kita menyambut Disitian untuk mengambil alih surga kembali. Kita akan berjuang sekuat tenaga untuk melawan kegelapan dan demi melindungi keadilan dunia. Terima kasih atas kerja keras kalian, kata Disitian. Lalu, surga tak sepenuhnya mendukung Disitian. Walau ada beberapa kesalahan yang terjadi, tapi sepertinya dia kandidat yang terbaik. Apa mungkin masih ada hal yang membuatmu tertarik? Kau dan aku tak bisa mati, dan kita memang sudah hidup selama 10 juta tahun. Hahaha, tentu saja jika kau sudah tak punya ketertarikan dalam hidup,
maka tak ada artinya untuk tetap hidup. Ditambah lagi, masih ada dewa kegelapan yang berkeliaran. Aku tak bisa bersantai-santai. Urusan itu bisa saja kau serahkan padaku. Haha, kau ini tak bisa diandalkan selama masih ada pertikaian antara cahaya dan kegelapan. Aku tak akan tidur kembali, kata Dewi itu ya, Dewi Harta. Dan di chapter kali ini pun berakhir. Kita akan bertemu lagi di chapter berikutnya. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe.